videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 2, tema 2 yaitu bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, dan di pembelajaran kelima. Nah ini adalah di halaman 148. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian sebelum menonton video kali ini kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di pembelajaran 5 ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya secara mandiri, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban kakak. Nah, langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawabannya di pembelajaran 5 ini. Nah, di sini ada jam menunjukkan pukul 10.00 WIB. Waktu Indonesia Barat ya maksudnya. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Nah, di sini ada ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa yang terjadi dengan Mai dan Dayu? Bolehkah kita meniru mereka? Nah, kita gimana ya membaca soal bacaannya dulu. Yang terjadi dengan Mai dan Dayu adalah mereka kayaknya terjatuh. Bolehkah kita meniru mereka? Harusnya tidak boleh ya. Nah, di sini ada ayo mencoba. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Kalau kalian pernah, tulis pernah. Kalau tidak, juga tidak. Apakah gila dasar dalam permainan estafet bola? Dituliskan gila-gila dasar dalam permainan estafet bola ya, yaitu kayak kelincahan tangan atau kekompakan seperti itu ya. Perhatikan langkah-langkah dalam permainan estafet bola berikut. Nah, di sini lakukan dengan tertib ya. Seperti ini, kalian bisa melakukan dengan perputaran ke kiri dan putar ke kanan. Nah, di sini ada ayo menulis. Coba ceritakan kembali langkah-langkah dalam permainan estafet bola. Gunakan bahasamu sendiri. Nah, buatlah beberapa kelompok. Setiap kelompok membentuk barisan. Siswa yang paling depan, maaf ya, ini adalah depan, ya, memegang bola. Terlebih dahulu, setelah ada aba-aba mulai, maka bola dilemparkan ke siswa yang ada di belakangnya. Bola yang sampai dengan cepat pada siswa yang paling belakang atau terakhir adalah pemenangnya. Lanjut di halaman 150, di sini ada ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarlah sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Lanjut ya di halaman 151. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lanjut ya di halaman 152, di sini ada ayo mencoba. Peragakan teks percakapan tersebut, lakukan dengan percaya diri ya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, kalau ini kakak tidak centang karena ini adalah bajunya dikeluarkan ya, makanya kakak tidak mencentang. Ini kakak centang karena rapi. Yang ini tidak kakak centang karena dia terlambat sekolah dan dimarahin oleh bapak satpam. Yang ketiga, yang selanjutnya ini adalah berbaris atau upacara dengan rapi. Ini kakak centang. Lanjut di halaman 153. Nah, ini tidak kakak centang kenapa? Karena di sini ada siswa yang berpakaian tidak rapi, makanya kakak tidak centang. Terus ini kakak centang karena rapi.
Ini kakak centang karena membersihkan kelas, ini kakak centang karena berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan ini tidak kakak centang karena dia terlambat. Lanjut ya, di halaman 154 di sini ada Ayu menulis. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk yang pertama adalah apa saja tata tertib dalam upacara. Yang kedua, siapa yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, di mana kita harus membuang sampah. Yang keempat, mengapa kita harus mematuhi tata tertib. Dan yang kelima adalah bagaimana jika ada siswa yang melanggar ya tata tertib sekolah. Lanjut ya, di sini ada Ayu berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. Yang pertama adalah apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei, yaitu Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Nah, yang kedua, oh mohon maaf ya, berarti yang pertama tadi adalah apakah kita bisa meniru Mei dan Dayu itu kita tiru? Itu tidak ya, karena itu adalah terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Jadi apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu tadi adalah jawabannya terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan estafet, yaitu siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut, yaitu kekompakan ya. Untuk nomor 4, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola, yaitu tidak boleh curang dan harus saling bekerja sama. Yang kelima adalah ini halaman 155, mengapa tim Beni menang, yaitu karena tim Beni kompak dan saling bekerja sama dengan baik. Nah, di sini ada Ayu mencoba ya. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut, sediakan alat dan bahannya. Keragaman bendanya, alat dan bahannya adalah bola, buku, dan pensil. Petunjuknya adalah sediakan alat dan bahan. Yang kedua, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, amatilah bahan tersebut satu persatu. Dan yang keempat adalah isilah titik-titik berikut ini. Untuk hasil pengamatan yang pertama adalah nama bendanya adalah bola. Ciri-ciri bendanya adalah menggelinding, bentuk selalu tetap. Bentuk bendanya adalah bulat. Untuk soal yang kedua, nomor 2 adalah nama bendanya itu adalah buku. Ciri-ciri bendanya adalah bentuk selalu tetap untuk menulis. Bentuk bendanya adalah segi 4. Lanjut di halaman 156, nama bendanya adalah pensil. Ciri-ciri bendanya untuk menulis bentuk selalu tetap. Bentuk bendanya adalah tabung panjang. Di sini berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa bola, buku, dan pensil termasuk benda padat. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, ini adalah kerjasama dengan orang tua ya. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga jawaban yang kakak berikan kurang tepat. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.